رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب الله أكبر الله أكبر الله أكبر رمضان 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 يا حبيب. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa pula kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita tidak akan berlama-lama, hanya mungkin sampai selesai lah insyaallah. Kita tahu malam ini adalah malam Jumat. Di antara salah satu sunnah yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukannya ada dua. Yang pertama yaitu memperbanyak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Artinya bukan berarti di hari-hari yang lain kita tidak mengucapkan salawat, tapi apabila berada di hari Jumat porsinya lebih diperbanyak. Itu maknanya. Yang kedua, dan ini yang akan kita bahas. Yang kedua, di antara salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama adalah membaca suratul kahfi. Suratul kahfi itu mulia sekali. Dan di antara salah satu kemuliaannya, seseorang bisa diselamatkan dari fitnah dajjal. Baik itu dajjal yang nyata ataupun dajjal yang tidak nyata. Karena dajjal itu adalah simbol pembohong nomor satu. Itu maknanya. Dajjal itu adalah simbol. Dan dajjal itu bukan satu, dajjal itu banyak sekali macamnya. Artinya di antara salah satu agar Allah menjaga kehidupan kita, terutama dari orang-orang yang ingin melakukan keburukan, salah satunya adalah dengan membaca surah Kahfi, dan memang itu merupakan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama di hari Jumat. Nah, di dalam surah Al-Kahfi ini Bapak Ibu, semuanya dari awal sampai akhir itu adalah cerita. Ada 4 cerita di dalam surah Al-Kahfi. Cerita yang pertama, cerita yang kedua, yang ketiga dan keempat, semuanya ada ibrahnya. Dan kita tidak akan membahas semua cerita yang ada di dalamnya. Kita fokus kepada cerita yang berkaitan dengan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Apa ceritanya? Cerita tentang Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam. Dan nanti kita akan mengambil sedikit poin-poin penting yang bisa kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, di dalam cerita yang ketiga, bercerita tentang Nabi Musa dan Khidir. Apa awalnya? Jadi Nabi Musa itu di antara sifatnya adalah orang yang paling kuat. Di antara sifatnya adalah orang yang paling pemberani. Di antara sifatnya adalah orang yang paling berilmu. Itu sifat Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ini punya kekurangan. Kekurangannya adalah sulit dia berbicara, lancar. Dia bisa berbicara tapi tidak terlalu lancar. Itu Nabi Musa. Kemudian tiba-tiba dikala Nabi Musa sedang berbicara menyampaikan wahyu Allah, ada orang yang bertanya kepadanya, "Wahai Musa, man a'lamun nas?" Siapakah manusia yang paling pintar? Siapakah manusia yang paling bagus? Apa jawaban Nabi Musa? "Ana a'lamun nas." Ana a'lam. Yang paling pintar itu adalah saya. Artinya Nabi Musa salah di dalam memberikan jawaban. Karena kita sebagai seorang manusia, jangan kita sering-sering menggunakan saya. Karena yang biasa menggunakan saya itu ada 3. Dan jangan sampai kita yang keempatnya. Yang pertama siapa? Yang selalu mengatakan saya, itu adalah iblis. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Yang kedua adalah Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini gara-gara saya pintar. Qarun itu kaya. Dan dia mengatakan kaya saya gara-gara saya. Dia selalu mengatakan saya. Dan yang ketiga adalah Fir'aun. Fir'aun ini mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian. Makanya saya jangan kita sampai menjadi yang keempatnya. Karena saya berarti kita lupa kepada yang menciptakan saya.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim tidak boleh selalu mengatakan, oh ini karena saya pintar karena saya rajin, saya kaya karena saya bersungguh-sungguh. Jangan pernah mengatakan kalimat ini. Kemudian Bapak Ibu, setelahnya maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari seorang hamba. Hamba ini bernama Khidir. Kemudian pada akhirnya Nabi Musa mencarinya. Sebelum kita menceritakan tentang Musa dan Khidir, kalau menurut kita ini, mana yang paling mulia? Nabi Musa atau Khidir? Siapa yang tahu jawabannya? Yang paling mulia Nabi Musa atau Khidir? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Dan apa alasannya? Nah, itu yang penting. Siapa yang paling mulia, Nabi Musa atau Khidir? Nabi Musa. Apa alasannya? Karena Musa itu diutus dari Allah dan Allah berbicara dengannya. Khidir, bukankah Allah memerintahkan Musa, wahai Musa, cari seorang hamba yang mulia namanya Khidir? Gimana? Yang lain? Tidak mencari masalah. Apa jawabannya? Siapa yang lebih mulia? Jawabannya betul. Karena Nabi Musa itu adalah nabi. Khidir itu nabi atau wali? Nabi atau wali? Yang mengatakan nabi silahkan, yang mengatakan wali juga silahkan. Tapi Nabi Musa itu adalah nabi ulul azmi, nabi nomor 3 yang paling mulia. Yang paling mulia pertama siapa? Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, baru Nabi Musa. Apa dalilnya Nabi Musa mulia yang ketiga? Siapa tahu alasannya? Kenapa Nabi Musa itu mulia yang ketiga? Kita lihat, kita tahu peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu peristiwa siapa yang paling tinggi derajatnya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu melewati Sidratul Muntaha. Muntaha itu kita tahu artinya, muntaha itu habis. Jibril dikala mengawankan Nabi Muhammad, Jibril tidak bisa melewatinya. Karena muntaha, maka disebut dengan muntaha. Muntaha itu artinya habis. Tidak boleh satupun makhluk yang lewat kecuali Allah di sana. Tiba-tiba Nabi Muhammad lewat. Maka Nabi berjumpa dengan Allah. Nabi yang pertama. Kemudian apa buktinya Nabi Ibrahim mulia? Buktinya yang berada di langit ke-7 siapa? Nabi yang ada di langit ke-7 siapa? Nabi Ibrahim. Nabi yang berada di langit ke-6 siapa? Nabi Musa. Artinya Nabi Musa itu jangan dibandingkan dengan Khidir. Nabi Musa itu adalah nabi yang mulia. Walaupun dia mulia, tetapi Allah mengajarkan kepadanya sebuah sifat yang kita kenal dengan ketawaduan. Artinya kita itu boleh belajar kepada orang yang mungkin tidak lebih mulia atau yang lainnya. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Maka Khidir tidak mau berkawan dengan Nabi Musa. Apa kata Musa? Apa kata Khidir? Wahai Musa, engkau tidak akan sanggup bisa berkawan denganku, tidak akan bisa. Apa kata Nabi Musa? Saya bisa. Saya bisa berkawan denganmu. Kemudian, kalau kamu berkawan denganku, ada satu syarat. Jangan pernah tanya, apapun yang terjadi, jangan pernah tanya sekalipun. Jangan pernah ditanya. Berjalanlah Nabi Musa dengan Khidir. Ketika mereka berjalan, mereka menjumpai sebuah perahu atau sampan atau kapal kecil untuk mengantarkan mereka ke seberang sana. Kemudian setelah diantar oleh penumpang atau yang membawa perahu ini, maka Khidir membocorkan perahunya. Nabi Musa itu diantara sifatnya, orangnya tidak sabaran. Kalau melihat yang salah, dia tidak bisa menahan. Makanya pernah, jangankan manusia, malaikat pun ditampar oleh Nabi Musa. Jadi tiba-tiba malaikat datang. Jadi malaikat ini dalam bentuk manusia. Karena malaikat itu tidak pernah berwujud malaikat dalam bentuk asli. Kecuali sebentar, sedikit-sedikit saja. Nah, malaikat ini datang dalam bentuk manusia. Tiba-tiba datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, ajib rabbak. Wahai Musa, jawablah panggilan Allah. Artinya, engkau akan mati. Itu bahasa kitanya. Engkau akan mati. Nabi Musa menoleh. Baru saja Nabi Musa menoleh, langsung ditamparnya. Tanggal matanya. Jadi malaikat pun tanggal matanya ditampar oleh Nabi Musa. Malaikat ini mengadu kepada Allah, ya Allah, engkau utus diriku kepada hamba yang tidak mau mati. Kemudian pada akhirnya Allah kembali mengutusnya. Terlepas daripada itu semua, Nabi Musa kalau melihat kesalahan, dia tidak bisa tahan.
Makanya dikala dilihat ada perahu yang diantarkan dia bersama Khidir, kemudian dibocorkan, Nabi Musa marah. Wahai Khidir, kenapa kamu melakukan yang demikian? Apa kata Khidir? Bukankah tadi kamu sudah berjanji kalau kamu tidak boleh bertanya? Maka setelahnya Nabi Musa ingat, oh iya, maafkan saya. Artinya ikhwatul Islam, perahu yang dibocorkan itu sama dengan kisah Nabi Musa. Nabi Musa dulu di waktu kecil, dia ingin dibunuh. Ketika ingin dibunuh, maka orang tuanya diilhamkan oleh Allah, buang dia ke laut, dimasukkan ke dalam tabut. Tahu kita arti tabut? Kalau bahasa kitanya tabui, tabut, kotak, dihanyutkan, ada lubangnya. Nabi Musa tidak tenggelam di sana. Kemudian pada akhirnya sampai di tangan Asia. Artinya kisahnya sama, kejadiannya sama. Sama-sama ada bocornya, tapi Allah selamatkan, gara-gara itulah Allah menyelamatkannya. Tapi Nabi Musa tidak tahu, perkara ini Nabi Musa tidak tahu. Kemudian kisah yang berikutnya, mereka pun akhirnya berjalan. Tiba-tiba di perjalanan, mereka berjumpa dengan anak yang sedang bermain. Anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun bermain. Diambil oleh Khidir, dibunuh. Coba bayangkan, dibunuh. Maka Nabi Musa ingin marah. Kenapa? Ataqtulu nafsan. Kenapa engkau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah? Ini membunuh, bukan perkara yang sembarangan dibunuh anak kecil. Maka Nabi Musa marah kepada Khidir. Apa kata Khidir? Wahai Musa, tidakkah engkau ingat janji antara diriku dan dirimu? Kemudian Nabi Musa juga diingatkan, wahai Musa, bukankah dulu engkau juga pernah membunuh? Bukankah dulu Nabi Musa pernah meninju seseorang, tapi meninjunya tanpa sengaja ya. Jadi ada 2 orang berantem yang berkelahi, yang satu dari kabilah Nabi Musa, yang satu dari orang Mesir asli. Maka Nabi Musa menolong yang dari kabilahnya Bani Israel. Ditinju orang Mesir ini, langsung 1 pukulan mati. Tapi tidak sengaja. Karena biasanya dipukul tidak mati, tapi karena kuatnya Nabi Musa, dia mati. Sama kisahnya. Kemudian akhirnya yang ketiga, mereka pun berjalan. Dikala berjalan, dijumpailah sebuah rumah. Rumah ini hampir roboh, hilang. Kemudian diperbaiki. Ketika diperbaiki, apa kata Musa? Wahai Khidir, apa yang kamu lakukan? Karena rumah ini berada di sebuah kampung, yang kampung ini terkenal dengan kikir, pelit. Tidak mau menyumbang, tidak mau memberikan orang makan, artinya pelit sekali. Namun Khidir tetap memperlakukan orang kampung tersebut dengan baik, salah satunya memperbaiki rumah. Maka Nabi Musa bertanya, dikala Nabi Musa bertanya, maka Khidir pun mengatakan, ini adalah perpisahan kita. Sudah 3 kali aku berikan kepadamu tangguh, tapi engkau tetap bertanya, maka ini adalah perpisahan kita. Dikala membaca kisah ini, apa kata Nabi? Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Kalau seandainya dia bisa menahan dirinya tidak bertanya, maka Allah akan bongkar kepada kita rahasia-rahasia yang ada di dunia. Tapi qadarullah, Nabi Musa tidak tahan. Jangankan Nabi Musa, kalau kita pun juga tidak tahan. Kita pun kalau berada di zaman Nabi Khidir, kita juga tidak tahan. Kemudian sebelum berpisah, nah ini rahasianya. Apa rahasianya? Ammas safinah. Adapun perahu yang tadi saya bocorkan wahai Musa, perahu ini adalah milik orang miskin. Kalau tidak dibocorkan, maka perahu ini akan dicuri oleh raja yang ada di sana. Karena tidak ada perahu yang bagus kecuali semuanya diambil paksa oleh pemerintah pada waktu itu. Ketika aku bocorkan, seolah-olah dibocorkan rusak perahunya. Iya, tapi itu adalah untuk menyelamatkan nelayan yang punya perahu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, atau cerita yang kedua, Nabi Khidir membunuh. Kenapa dia membunuh? Apa kata Nabi Khidir? Anak ini kalau tumbuh dewasa, maka dia akan membawa orang tuanya kufur kepada Allah. Sekarang orang tuanya beriman, tapi kalau dia dewasa, maka dia akan membawa ayah dan ibunya kufur kepada Allah. Maka lebih bagus saya bunuh dia sekarang, tapi itu atas perintah Allah. Kalau saya bunuh, maka orang tuanya tetap dalam keadaan Islam, dan Allah akan ganti dengan anak yang baru. Itu alasan yang kedua, cerita yang kedua. Dan cerita yang ketiga, ini adalah pembahasan yang akan kita sampaikan. Jadi cerita tadi Bapak Ibu, itu semuanya mukaddimah. Ini intinya. Ini intinya. Intinya ini.
Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ini untuk kita semuanya. Adapun rumah yang roboh itu sebenarnya rumah ini milik siapa? Itu rumah milik anak yatim. Dan anak yatim, apa keadaan anak yatim? Siapa disebut dengan anak yatim? Anak yatim disebut dengan anak yatim adalah anak yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Itu disebut dengan anak yatim. Kalau dia sudah balik, maka dia tidak lagi disebut anak yatim. Kalau tetap disebut dengan anak yatim, bisa jadi semua kita anak yatim. Karena sudah balik. Tapi anak yatim itu makanya nanti di antara adat kebiasaan yang biasa dilakukan oleh negara kita, itu menyantuni anak yatim. Tapi kadang-kadang mereka harus tahu anak yatim itu siapa. Supaya nanti pahalanya betul-betul sempurna. Yatim itu disebut yatim kalau umurnya belum balik. Nah kalau sekarang balik, anak perempuan kadang-kadang umur 10 tahun sudah balik. Sudah datang bulan. Yang laki-laki juga demikian, 12 tahun sudah balik. Berarti mereka tidak lagi yatim. Itu poin penting yang harus kita ingat. Jadi yatim itu orang yang meninggal ayahnya, bukan ibunya. Ayahnya dan belum balik. Nah rumah ini ternyata milik anak yatim, umurnya masih 9 tahun atau 10 tahun. Kemudian kenapa harus diperbaiki oleh Nabi Musa dan Khidir? Ternyata Bapak Ibu, di bawah rumah ini itu ada emas intan permata. Ada barang berharga di bawahnya. Terus kenapa harus diperbaiki? Diambil saja barangnya. Tidak semudah itu. Karena rumah kalau roboh di padang pasir, kalau roboh maka nanti akan ditutup oleh pasir. Dan nanti tidak akan diketahui lagi di mana posisinya. Berarti hilang. Kalau hilang, hilang pula barang harta yang ada di bawah rumah tersebut. Itu alasannya. Kemudian, adapun rumah ini milik 2 orang anak yatim. Di bawahnya ada emas intan permata. Kenapa demikian? Apa alasannya? Alasannya ini untuk kita semuanya. Alasannya tidak lain tidak bukan adalah wa kana abuhuma salihah. Alasan Allah menjaga harta untuk anak yatim ini, alasannya cuma satu. Karena dia memiliki ayah dan ibu yang saleh dan salehah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Kalau kita berani mengatakan diri kita orang yang saleh, maka meninggallah. Jangan pernah bayangkan, oh bagaimana anak saya, bagaimana keturunan saya. Allah yang menjaganya. Tapi kalau kita merasa kita belum menjadi orang yang saleh, maka rubahlah diri kita menjadi orang yang saleh. Karena yang membuat anak kita itu berhasil, itu adalah karena kesolehan orang tuanya. Itu poin penting. Makanya di dalam orang saleh dan mengaku orang saleh itu susah. Tidak ada orang yang mengaku saleh. Kecuali kalau memang namanya saleh. Baru dia mengaku dia soleh. Tapi bukan karena dia orang soleh. Tapi karena memang namanya soleh. Nah Bapak Ibu. Kesolehan itu bisa diwariskan. Ayat ini menyebutkan. Wa kana abuhuma salihah. Ayah mereka itu adalah orang yang soleh. Para ulama mereka menyebutkan. Yang soleh itu bukan ayah langsung. Bukan ayahnya. Tapi yang soleh itu adalah ayahnya yang ke-7. Artinya kakeknya yang ke-7. 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah, ini istilah yang mungkin jarang kita ketahui. Yang biasa kita ketahui adalah anak yang durhaka. Tapi ada istilah yang kedua, yaitu orang tua yang durhaka. Anak durhaka kepada orang tua ada. Tapi orang tua yang durhaka kepada anak lebih banyak. Biasanya kita mengatakan, oh kamu jangan jadi anak durhaka. Oh ini anak durhaka. Tapi kita lupa bahwa ternyata banyak ayah yang durhaka, ibu yang durhaka kepada anaknya. Makanya pernah Bapak Ibu di zaman Umar bin Khattab. Ini pelajaran untuk kita semua ya. Bagaimana supaya nanti kita diberikan oleh Allah keturunan yang soleh. Yang soleh itu adalah keturunan. Apa ini maksud dengan soleh? Supaya kita nanti tidak salah di dalam menggambarkan. Soleh itu artinya adalah mereka yang akan membuat mata kita sejuk memandangnya. Baik dia masalah agama, baik masalah dunia, ataupun dikala kita sudah meninggal,
Itu disebut dengan saleh. Saleh itu bukan berarti pendidikannya tinggi, enggak. Banyak orang anaknya pendidikannya biasa, bahkan tidak tamat SD, tetapi dialah yang selalu merawat orang tuanya. Itu saleh. Ketika orang tuanya meninggal, dia yang memandikan, dia yang mensalatkan, dia mengkafankan, dia mendoakan. Itu namanya saleh. Ada cerita Bapak Ibu, semoga tidak terjadi kepada keluarga kita. Di suatu daerah, jadi dia punya 3 orang anak. Yang satu, tiga-tiganya, yang satu menjadi dokter spesialis. Waktu itu dokter spesialisnya di Sulawesi. Yang kedua menjadi pembisnisnya antar bangsa atau antar luar negara. Jadi dia bolak-balik keliling dunia, bisnis. Yang ketiga biasa-biasa saja. Kemudian pada akhirnya tentunya keluarga dia termasuk keluarga yang terpandang. Anaknya ini, yang satu ini, mewah semuanya. Kalau masalah dunia jangan ditanya. Tiba-tiba karena hari-hari yang paling ditunggu oleh orang tua adalah hari-hari di masa tua, di mana yang menyayangi dirinya adalah anak-anaknya. Dia pun sakit. Anak-anaknya yang tadi, yang satu pembisnis, yang satu kerja di Sulawesi sana, tidak ada satupun yang mengunjunginya. Kemudian pada akhirnya orang tua ini meninggal. Ketika meninggal, baru anak-anaknya pulang. Meninggal baru pulang. Kenapa tidak dulu-dulu pulang? Kenapa sekarang baru pulang? Kemudian pada akhirnya anaknya yang satu pulang, yang tadi dari Sulawesi pulang, yang tadi dari luar negara juga pulang. Kemudian dilihat yang menjaga ayahnya cuma satu, yang tadi biasa-biasa saja, tapi dia yang selalu bersama ayahnya. Kemudian ayahnya dimandikan, ayahnya dikafankan. Giliran ayahnya ingin disolatkan, apa kata yang pembisnis ini? Saya tidak bisa lama-lama di sini karena saya ada janji yang tidak bisa ditinggalkan. Dia pun akhirnya terbang ke luar negara untuk menyelesaikan masalah bisnisnya. Yang satu tadi di Sulawesi, saya ada rapat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya siapa yang menyolatkan ayahnya? Orang lain. Itulah orang tua yang paling merugi sesungguhnya. Di mana dikala masa-masa dia butuh kepada anaknya, tapi anaknya tidak ada bersamanya. Kita ingin yang mensolatkan kita anak kita, yang mengkafankan kita anak kita, yang memandikan kita anak kita, yang mendoakan kita siang dan malam juga anak kita. Itulah yang qurratu a'yun, itulah yang disebut dengan anak saleh. Dan itu tidak terjadi Bapak Ibu, karena kenapa alasan anak durhaka? Jadi anak durhaka itu tidak serta-merta mereka jadi durhaka, enggak. Anak durhaka gara-gara orang tuanya juga durhaka. Makanya ada istilah di dalam agama, anak durhaka ada, orang tua durhaka juga ada. Apa contohnya? Ini kisah di zaman Umar. Jadi ada salah seorang, dia mengadu datang kepada Umar. Wahai Umar, aku punya anak yang durhaka sekali. Tolong kau berikan nasihat. Maka dipanggil oleh Umar. Wahai fulan, apakah betul yang disebutkan oleh ayahmu? Kamu durhaka. Apa kata anaknya? Wahai Umar, sebelum kamu marah kepadaku, aku ingin bertanya. Apa kewajiban orang tua terhadap anaknya? Maka Umar mengatakan kewajiban orang tua terhadap anaknya, yang pertama mencarikan untuknya ibu yang salehah. Yang kedua memberikan nama yang bagus. Yang ketiga mengajarkan ayat-ayat Allah atau mengajarkan agama kepadanya. Disebutkan oleh Umar satu persatu. Apa jawaban anak ini? Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, semua yang engkau sebutkan tidak pernah dilakukan oleh ayahku satupun. Ibuku dicari asal-asalan. Yang penting soleh atau tidak soleh itu urusan kedua. Yang penting dicari dapat jodoh, niat nikah. Kemudian yang kedua, namaku nama yang tidak bagus. Dan yang ketiga, dia tidak pernah mengajarkan kepadaku Al-Quran atau agama, tidak pernah. Maka dikala Umar mendengarkan jawaban anak ini, apa kata Umar kepada orang tuanya? Wahai fulan, yang durhaka itu kamu sebelum anakmu durhaka. Yang durhaka itu kamu sebelum anakmu durhaka. Artinya ternyata ada orang tua yang durhaka. Kita tidak mau menjadi orang tua yang durhaka. Karena berat akibatnya. Akibatnya kapan nanti? Makanya di dalam ayat ini, ayat yang sangat indah ini, cerita tentang Nabi Musa dan Khidir. Coba bayangkan. Wa kana abuhuma salihah. Kenapa Allah menjaga peninggalan orang anak-anak yang yatim ini? Alasannya hanya satu. Karena ayahnya adalah ayah yang saleh dan ibunya adalah ibu yang salehah. Sehingga dengan kesolehan ayah, dengan kesolehan ibu, Allah mengutus Nabi Musa dan Khidir untuk memperbaiki rumah, untuk menjaga harta yang ada di bawahnya. Jadi kita jangan pernah risau, karena biasanya di antara salah satu yang kita risaukan,
Semua kita. Semua kita pasti memikirkan ini. Nanti kalau anak saya tumbuh besar, apa pekerjaannya? Bagaimana dia menikah? Di mana rumahnya? Jawaban ini atau pikiran ini muncul karena kita merasa diri kita kurang saleh. Tapi kalau kita merasa diri kita adalah orang yang selalu taat kepada Allah, maka yang menjaga mereka itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan nasihat singkat dari kami pribadi. Tentunya yang pertama adalah untuk kami, karena kita semua pasti punya keluarga, kita juga punya anak-anak. Kita ingin menjadi anak-anak yang mendapatkan anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah. Dan anak-anak yang saleh dan salehah itu salah satu syaratnya, salah satu ya penyebabnya, bukan seutuhnya, tapi penyebabnya adalah kita dulu yang harus menjadi orang tua yang saleh. Kita dulu wajib menjadi orang tua yang saleh, baru setelahnya kita berdoa kepada Allah agar diberikan kepada kita anak dan keturunan yang saleh. Dimanapun mereka tinggal, apapun pekerjaannya, itu urusan belakangan. Urusan pertama, bagaimana mereka menjadi anak yang saleh, yang mereka lah akan mendoakan orang tuanya. Makanya ada suatu hadis, ini mohon maaf ya, agak sedikit panjang, tapi ada satu hadis yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi di surga, kita tahu surga itu, kalau kita cerita tentang surga itu sangat indah sekali. Bahkan orang yang terakhir masuk surga, ada cerita orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga ini ketika dia keluar dari surga, ketika dia keluar dari neraka, tidak ada lagi yang keluar setelahnya. Ketika dia masuk surga, tidak ada lagi yang masuk setelahnya. Siapa dia? Dia ini dikala keluar, maka dia merasa dirinya orang yang paling beruntung di dunia. Padahal dia orang yang terakhir. Tapi dia merasa dia paling beruntung. Kemudian dia mandi. Dikala dia mandi, nama sungainya adalah Nahrul Haya, sungai kehidupan. Kemudian setelah dia mandi, dia duduk. Dikala dia duduk, maka dia melihat ada pohon yang sangat besar, di bawahnya ada sungai. Dan surga itu bahasa Arabnya adalah jannah. Jannah itu kalau kita terjemahkan itu adalah pepohonan. Taman itu namanya jannah. Tapi taman yang ada di surga, pepohonannya tidak sama dengan taman yang ada di dunia. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, satu pohon yang ada di surga, kalau kita berusaha untuk mengelilinginya, maka tidak akan habis selama 100 tahun kita mengelilinginya. Coba bayangkan betapa besarnya. Kemudian orang ini yang tadi baru keluar dari api neraka, dan setelah dia neraka dikunci untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi yang keluar. Kemudian setelahnya dia duduk, dilihat pohon, ada sungai di bawahnya. Dia pun berdoa, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon ini, agar aku bisa menikmati keindahannya, kerindangannya, aku bisa menikmati aliran sungainya. Apa kata Allah? Kalau aku kabulkan doamu, apakah kamu akan meminta yang lain? Maka orang ini mengatakan tidak, aku tidak akan pernah meminta yang lain. Maka Allah kabulkan doanya, didekatkan kepada pohon, dia bernaung di bawahnya. Setelah lama bernaung, diperlihatkan lagi pohon yang lebih besar daripada pohon tersebut, sungai yang lebih bagus daripada sungai tersebut. Maka dia pun melirik, melihat, dia tidak tahan. Dia pun mengatakan, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon ini. Maka Allah langsung mengatakan, wahai fulan, bukankah tadi masa kamu sudah berjanji tidak lagi meminta yang lain? Kenapa kamu masih meminta? Tapi fulan ini selalu mengatakan, ya Allah, berikan kepadaku, berikan kepadaku. Akhirnya Allah kembali mengatakan, kalau aku kabulkan, apakah kamu akan meminta yang lain? Maka orang ini mengatakan, tidak ya Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita meminta, jangan pernah dibatasi. Misalnya, ya Allah, kita minta mobil. Ya Allah, berikan kepadaku mobil, misalnya Toyota misalnya. Jangan pernah bilang kalimat-kalimat seperti ini. Karena Allah akan memberikan di atas apa yang kita inginkan. Kalau kita tidak menyebutkannya. Tapi kalau kita menyebutkan, kadang-kadang Allah memberikan di bawah standar yang kita minta. Makanya kalau meminta jangan pernah dibatasi. Dan bahkan Nabi melarang apabila kalau meminta jangan dibatasi. Ya Allah minta ini, minta saja. Ya Allah minta kendaraan, minta kendaraan. Apapun yang Allah berikan berarti itulah yang terbaik. Jangan pernah dibatasi. Contohnya apa ini? Karena orang ini membatasi dirinya. Kemudian Allah mengatakan, kalau aku kabulkan apakah kamu minta yang lain? Orang ini mengatakan tidak ya Allah. Kemudian akhirnya dikabulkan. Setelah dia dekat dengan pohon, bernaung di bawahnya, maka diperlihatkan kepadanya surga. Hatinya tidak tahan mendengar canda tawa orang yang ada di dalamnya.
Maka dia pun akhirnya dengan rasa malu tapi tetap ingin meminta kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku dengan surga. Dia tidak meminta, ya Allah masukkan, padahal mudah, ya Allah masukkan. Tapi dia tidak mau, ya Allah dekatkan aku dengan surga, karena dia sudah malu. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah dekatkan. Allah pun kembali mengatakan, bukankah ada janji antara kamu dengan aku, kamu tidak lagi meminta. Tapi dia tetap meminta. Kemudian Allah tetap mengabulkan. Itu kasih sayang Allah. Allah tetap memberikan. Kemudian setelahnya didekatkan dengan surga. Siapa yang tahan? Surga itu Bapak Ibu disebutkan kalau ada, ini contoh ya, ini contoh saja. Kalau ada salah seorang wanita penduduk surga yang meludah, maka semua lautan yang ada di dunia menjadi tawar dan bisa langsung diminum. Itu baru satu contohnya. Dan dia sudah berada di sampingnya. Bagaimana bisa dia tahan? Akhirnya terakhir dia pun mengatakan, ya Allah adkhilnil jannah, masukkan aku ke dalam surga. Pada akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan setelah dia masuk surga, surga ditutup untuk selama-lamanya. Sebagaimana neraka ditutup untuk selama-lamanya. Nah orang ini ketika masuk surga, kita berbicara tentang surga ya, agar kita tahu masalah anak dan orang tua. Ujung-ujungnya nanti ke sana. Kemudian ketika dia masuk surga, sekarang tidak lagi dia meminta, tapi Allah yang menawarkan. Tadi dia meminta, sekarang Allah yang menawarkan. Wahai fulan, ini orang yang terakhir. Artinya orang yang tidak ada amalannya, dosa semua. Kemudian terakhir, apa kata Allah? Maukah aku berikan kepadamu seperti dunia dan seisinya? Ini pahala yang Allah berikan kepada orang yang terakhir masuk surga yang tidak ada pahalanya. Artinya semua catatan amalannya dosa maksiat, semuanya. Tapi ini pahalanya. Maukah aku berikan kepadamu ibarat dunia dan seisinya? Jangankan dunia, Jeddah saja kalau kita punya Jeddah, kita yang punya Jeddah, kita akan merasa seperti ibarat seorang raja. Itu baru Jeddah, apalagi dunia. Kemudian, maka orang ini mengatakan, ya Allah atastahzi'u bi. Apakah engkau bercanda denganku? Aku tidak mungkin mendapatkan pahala sebesar itu. Apa kata Allah? Aku berikan kepadamu dunia dan seisinya, dan aku lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu pahala orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga. Artinya surga itu begitu indah kenikmatan yang Allah berikan. Nah apa hubungannya dengan orang tua? Ada orang tua Bapak Ibu, orang tua yang dia sudah pasti masuk neraka. Dia masuk neraka. Tapi dia punya anak yang saleh dan saleha. Anak yang saleh dan saleha Bapak Ibu, Allah wajibkan kepada mereka semuanya masuk surga. Tapi tidak ada satupun anak yang mau masuk surga, kecuali bersama orang tuanya. Bisa dipahami? Jadi anak ini, misalnya ada orang tua yang sudah masuk ke dalam api neraka. Bahkan yang sudah masuk ke dalam api neraka. Kemudian anak-anak, Allah tidak mau kecuali mereka masuk surga. Tapi anak ini tidak mau masuk surga, kecuali bersama ayah ibunya. Maka Allah perintahkan mereka, wahai fulan, silakan kamu masuk surga. Anak ini mengatakan, saya tidak mau. Saya tidak mau masuk surga sendirian. Saya mau masuk surga bersama orang tua saya. Maka apa kata Allah? Allah tidak mungkin tidak memasukkan anak ini ke dalam surga. Wajib dia masuk surga. Tapi anak ini memberikan syarat. Ya Allah, aku tidak mau kecuali bersama ayah dan ibuku. Maka apa kata Allah? Silahkan kamu cari ayah dan ibumu. Dicari ayah, kemana dicari? Tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antrian yang panjang, belum lagi yang namanya hisab, belum lagi yang mahsyar. Cerita tentang akhirat itu panjang sekali Bapak Ibu. Di mahsyar dibangkitkan, ada namanya mahsyar. Mahsyar itu 50.000 tahun kita lamanya di sana. Kemudian setelah mahsyar kita mencari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Satu orang Nabi mencarinya 50.000 tahun lagi. Kemudian setelah itu dihisab. Dihisab itu apa artinya? Dihitung amalan kita satu persatu. Satu-satu kita bertemu dengan Allah. Itu namanya hisab. Kemudian setelah dihisab ada namanya mizan. Ditimbang. Apa yang ditimbang? Amalan ditimbang. Orangnya ditimbang. Catatannya juga ditimbang. Semuanya ditimbang. Kemudian setelahnya baru namanya sirat. Sirat jembatan. Setelah jembatan, yang beriman, ada yang selamat, ada yang masuk ke dalam neraka jahanam. Setelahnya ada namanya qantarah. Qantarah itu jembatan yang kedua. Setelah itu baru namanya surga. Dan surga kita tidak langsung masuk ke sana.
sampai nabi yang pertama. Artinya, dikala anak ini ingin masuk surga, dia tidak mau kecuali dengan membawa orang tuanya. Maka pada akhirnya Allah mengizinkan dia mencari orang tuanya, dicari. Akhirnya didapatkan orang tuanya di dalam api neraka. Di dalam riwayat yang lain didapatkan orang tuanya sedang berada di padang mahsyar kepanasan, tidak ada yang memberikan naungan kepadanya. Diambillah tangan ayah dan ibunya, kemudian dibawa mereka tanpa antrian, dan dikala Allah Subhanahu wa taala izinkan anak ini dan ayah dan ibunya masuk surga, sehingga pada akhirnya mereka pun sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, itu merupakan di antara poin penting yang ingin kami sampaikan, bahwa ternyata kita tidak ingin menjadi orang tua yang durhaka kepada anak. Dan di antara salah satu caranya, jangan pernah jauhkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita yang wajib mengajarkan kepada anak-anak terutama poin-poin penting dalam masalah agama. Jangan sampai anak kita tahu kalimat la ilaha illallah dari mulut orang lain. Jangan sampai ada anak kita yang pandai baca Al-Fatihah dari gurunya. Kalau anak kita hafal Al-Fatihah dari gurunya, maka kita menjadi orang tua yang rugi untuk selama-lamanya. Kenapa demikian? Al-Fatihah itu adalah ayat yang selalu dibaca. Setiap kali baca kita dapat pahala. Setiap kali baca kita dapat pahala. Tapi kalau gara-gara guru dia pandai, guru dapat pahala bukan kita. Begitu juga kalimat-kalimat yang penting. Apa yang penting? Misalnya gerakan sholat, jangan sampai gerakan sholat orang yang ngajarkan, kita yang ngajarkan. Latihan puasa atau ibadah-ibadah penting, jangan sampai orang lain yang mengajarkan anak kita, tapi kita yang bertanggung jawab untuk mengajarkan mereka. Karena sesungguhnya mereka adalah aset yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Kalau ada yang bertanya kami persilakan. Mohon maaf ya karena terlalu panjang ya. Kalau ada yang bertanya kami persilakan. Taib, kalau tidak ada pertanyaan juga tidak menjadi masalah ya. Taib, siapa yang ingin bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu serta mau'izatul hasanahnya pada malam hari ini. Mengenai tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi. Pertanyaan saya adalah, ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang memiliki anak dua wanita lalu dididik dengan pendidikan agama yang bagus, maka Allah menjanjikan kepada kedua orang tuanya surga. Yang ingin saya tanyakan adalah hadis ini apa asbabul wurudnya ketika itu Nabi mengatakan orang tua yang memiliki anak perempuan 2 orang atau lebih mendidiknya dengan baik dan Allah akan menjanjikan kepada kedua orang tuanya surga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini bukan pertanyaan skripsi ya Pak ya. Apa sebabnya? Karena sebabnya itu berat ya. Jadi sebabnya, jadi hadis ini kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Jadi dulu ada orang Yahudi. Yahudi ini, wanita Yahudi. Dia datang ke rumah Aisyah membawa 2 anak perempuan. Kemudian dia ingin meminta karena dia belum makan. Dia seorang Yahudi tapi miskin. Biasanya orang Yahudi itu kaya. Di antara sifat orang Yahudi itu ada 2. Yang pertama kaya, yang kedua berilmu. Tapi sifat yang ketiga yang paling parah, mereka itu adalah orang yang paling kedekut, paling pelit. Kalau kita berkorban, apa yang kita korbankan? Kambing minimal. Kalau orang Yahudi berkorban, apa korbannya? Siapa yang pernah ke Israel sana? Israel tidak ada ya. Taib, apa korbannya? Hah? Ayam. Ayam. Kalau kita korbankan minimal kita berkorban adalah
Kambing itu minimal. Mereka korbankan ayam. Jadi ayam itu artinya kenapa mereka demikian? Saking kikirnya, kikir. Kenapa mereka kikir? Karena Allah yang menyebutkan. Kemudian, nah orang Yahudi ini, wanita ini datang ke rumah Aisyah. Dia ingin meminta makanan. Aisyah memberikan kepada waktu itu tidak ada makanan di rumah Aisyah kecuali 3 butir kurma. 3 butir kurma. Kemudian diberikan kepada Aisyah, kepada wanita ini. Kemudian wanita ini ada 3 butir kurma. Yang satu diberikan kepada anak perempuannya. Yang satu diberikan kepada perempuan yang lain. 2 anak perempuannya. Kemudian anak perempuannya ini makan kurma dengan lahap karena lapar. Tinggal 1. Yang satu ini ingin dimakan oleh ibunya. Dibelah 2, ingin dimakan. Ternyata anaknya kurang. Artinya ingin minta tambah. Kurma tidak ada kecuali ini. Akhirnya yang tadi dibelah 2, yang tadi untuk dirinya, diberikan kepada anaknya separuh, diberikan kepada anaknya separuh. Aisyah memperhatikan masalah ini. Artinya bagaimana sayang seorang ayah kepada anaknya atau sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Karena ibu atau orang tua itu betul-betul sayang kepada anaknya. Misalnya, orang tua punya uang yang satu 100.000, yang satu 1 juta. Kira-kira yang mana akan diberikan kepada anaknya? Yang 100.000 atau 1 juta? Kalau orang tua, yang mana mereka berikan kepada anaknya? Yang 1 juta. Kalau kita sebagai anak ada 1 juta, ada 100.000. Untuk siapa kita berikan 100.000? Yang mana kita berikan kepada orang tua? 100.000, yang 1 juta untuk siapa? Hah? Buat diri sendiri. Artinya begitulah orang tua kepada anaknya. Nah contoh ini, ketika orang tua ingin memakan korma, Yahudi ini, Yahudiyah makan korma, tidak jadi dia makan. Dibelah 2, diberikan separuh, diberikan separuh. Aisyah memperhatikan. Nabi tidak ada. Wanita ini pada akhirnya pergi karena tidak ada lagi makanan. Habis. Kemudian akhirnya wanita ini pergi. Sampailah Nabi ke rumah Aisyah. Maka Aisyah bercerita, ya Rasulullah tadi ada ini, tak ada itu. Apa kata Nabi? Apakah engkau heran dengan sayangnya seorang ibu kepada anaknya? Kemudian apa kata Nabi? Apabila ada seseorang yang diberikan kepadanya 2 orang putri. Ini kisahnya, asbabul wurudnya ini dia. Apabila diberikan kepada orang 2 wanita, anaknya 2 wanita. Kemudian dia jaga, diberikan pendidikan agama. Sampai dia menikah, maka anak inilah yang akan menjadi tameng baginya di akhirat. Artinya kalau orang tuanya masuk neraka, tidak jadi masuk neraka. Diambil lagi oleh 2 orang putri ini. Di dalam riwayat yang lain, ada wanita yang juga datang kepada Nabi. Ya Rasulullah bagaimana kalau 1 saja? Kami tidak punya anak perempuan kecuali 1 orang. Apa kata Nabi? Yang 1 pun demikian. Ini khusus untuk anak perempuan. Kalau anak laki-laki tidak disebutkan. Kenapa? Karena anak laki-laki lebih bebas. Kalau perempuan ini sulit, menjaga mereka itu sulit. Artinya kalau ada orang yang berhasil menjaga anak perempuan, berarti yang laki-laki lebih mudah mereka jaga. Karena untuk menjaga perempuan, laki-laki lebih bebas sifatnya. Bebas. Tapi yang perempuan lebih sulit. Kalau dia berhasil menjaga anak perempuan, berarti yang laki-laki lebih mudah bagi mereka untuk menjaganya. Itu asbabul wurudnya. InsyaAllah jelas ya Pak ya. Tanya yang lain. Ada lagi? Ya silakan Pak. Cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir tadi Ustaz. Nabi Musa itu kan nabi, seorang nabi ya Pak ya. Iya. Kemudian dia itu orang nabi yang pernah bertemu dengan Allah langsung itu kan. Mungkin kita ketahui bahwa nabi yang pernah langsung bertemu dengan Allah itu Nabi Muhammad sama Nabi Musa. Berbicara langsung dengan Allah kan istilahnya. Walaupun dia sempat bertemu keburu itu banyak jatuh kan ya. Ketika Allah mengeluarkan cahayanya dia jatuh itu. Tapi kan dia istilahnya pernah berhadapan dengan Allah. Kemudian Nabi Musa, Nabi Khidir itu ilmunya lebih tinggi mana Ustaz? Padahal Nabi Musa itu seorang nabi ya kan. Nabi Khidir itu ada mantan nabi, ada yang wali. Jadi cerita itu tuh seakan-akan Nabi Khidir itu ilmunya lebih tinggi daripada Musa. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ceritanya panjang sekali Pak ya. Dan jawabannya ada di sini. Ini silahkan baca sendiri. Silakan Pak, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini ada di sini jawaban semuanya. Ini yang silakan, Masya Allah. Semoga bermanfaat Pak ya.
Baik, karena panjang sekali di situ. Di situ sebuah buku, ya tulisan-tulisan kecil lah. Semoga bermanfaat ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu berbicara tentang orang tua, anak dan orang tua. Judulnya Mahkota Surga. Karena memang yang menyebabkan orang tua mendapatkan mahkota, salah satu alasannya adalah karena anaknya. Mahkota itu artinya ibarat raja. Kalau kita ingin menjadi raja di dalam surga, maka jaga anak kita baik-baik. Itulah alasannya dan jawabannya ada sedikit kesimpulan di situ ya. Dituliskan oretan-oretan sedikit lah. Jadi ceritanya siapa yang lebih pintar? Jawabannya di dalam. Baik. Kami tidak mau menyebutkannya, rahasia. Nanti pinjam bukunya sama. Apa? Oh iya, nanti kultum lagi ini ya. Taib. Taib, yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiahnya pada malam hari ini. Sehingga kita banyak menimba ilmu yang Pak Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Cuman saya sendiri ini tidak mau bertanya Pak Ustadz. Cuman saya ingin menyampaikan permohonan ataupun permintaan. Utamanya kepada panitia Pak. Apakah bisa Pak Ustadz? Saya ingat tahun lalu juga Pak Ustadz ngisi, tahun ini ngisi. Tapi bagi saya sendiri ini terasa kurang. Apalagi yang dengan ceramahnya Pak Ustadz tadi, apakah bisa? Minimal minggu depan, kalau nggak bisa atau minggu terakhir Pak Ustadz bisa ngisi lagi. Itu permohonan saya Pak Ustadz. Cuma permintaan aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa namanya, Masya Allah. Ini pertanyaannya bukan kepada saya, kepada panitia ya. Nanti panitianya tekor nanti bahaya. Taib, silakan, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Barakallahu fiik. Pak Moy kirain mau nanya tadi. Gak jadi dapat buku. Taib. Terima kasih Ustadz. Saya ingin tadi mendengar ceramah Ustadz mengenai kisah Nabi, kemudian hari akhir ya. Itu kan terkait iman ya. Iya. Kepercayaan kita gitu. Nah, saya pribadi merasa iman saya itu kayak air laut gitu, ada pasangnya, ada surutnya. Ya. Iya, Masya Allah. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Jadi apa ya, seandainya kita ini, manusia ini mungkin imannya selalu kuat, tinggi, stabil. Mungkin kita akan jadi manusia yang benar semua. Kan? Tapi sayangnya kayak hari akhir misalnya, itu kan sangat erat kaitannya dengan kematian. Tadi saya langsung membayangkan hari akhir, alam akhirat itu, langsung gimana ya rasanya. Panjang ya. Allah. Terbayangkan. Allah. Seandainya itu selalu kita ingat gitu. Ya itu tadi, insya Allah itu akan menjadi guardian atau penjaga atau guide kita untuk selalu berupaya menjadi manusia yang baik. Nah, pertanyaan saya, mohon Pak Ustadz kasih kami nasihat atau pencerahan bagaimana tips-tipsnya untuk menjaga iman kita dan meningkatkan iman kita. Itu Pak Ustadz. Taib, barakallahu fikum. Karena waktu kita habis ya. Jadi jawabannya di sini. Ini ada kitab yang baru. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah juga heran. Sebenarnya panjang jawabannya ya. Salah satunya adalah Madinah. Madinah itu dia banyak sekali namanya. Coba perhatikan baik-baik. Madinah namanya Al-Madinah, Thabah, Taibah, Darul Iman, Darul Abrar, Darul Akhyar, Darul Sunnah, Darul Ilmi, Al-Mahfudah, Al-Habibah, Akalatul Qura, Akalatul Buldan, Zatu Nakhlin, Baladul Rasul. Siapa yang bisa mengulang? 7 saja. Siapa yang bisa mengulang nama-nama kota Madinah, sebahagiannya?
Ada? Karena kenapa demikian? Karena di antara salah satu nama Madinah adalah Darul Iman. Madinah itu namanya adalah Al-Iman. Artinya kalau seolah-olah iman kita sedang turun, maka datanglah ke Masjid Nabawi untuk beribadah. Karena duduk di dalam Masjid Nabawi berbeda dengan duduk di Masjidil Haram. Iya, secara umum Masjid Haram itu mulia. Secara umum. Tapi apabila kita lihat ada beberapa poin yang menunjukkan bagaimana Masjid Nabawi itu mulia sekali. Dan salah satunya adalah masalah iman. Nabi yang menyebutkan, Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayatu ila juhriha. Iman itu markasnya di mana? Di Madinah. Nabi yang nyebut demikian. Iman markasnya di Madinah. Artinya kalau kita merasa iman kita lemah, maka jawabannya kita pergi ke Madinah, Masjid Nabawi. Hanya saja biasanya kan kalau kita pergi ke Madinah kan cuma pergi ke makan nasi aja kan, syawaya. Kita lupa duduk lama-lama di Masjid Nabawi. Itu masalahnya. Kalau iman, kalau duduk di Masjid Nabawi hanya untuk salat, di masjid-masjid manapun kita bisa salat. Tapi duduk merenung, duduk di Masjid Nabawi, kita bayangkan. Di sini Nabi di sini, rumahnya di sini, jasadnya di sini. Kita menjadi tetangga Nabi. Makanya mereka yang datang ke kota Madinah berarti mereka sedang bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan muncul ruh-ruh keimanan. Oh, Nabi berada di samping saya. Dikala dia berada merasakan Nabi di sampingnya, maka dia pun mulai tertarik untuk melakukan ibadah. Disitulah dia berdoa, disitulah dia salat, disitulah berzikir, disitulah baca Quran. Maka salah satu motivasinya baca kitab yang ada di tadi ya, karena di situ salah satunya namanya adalah Darul Iman. Yang pada akhirnya kami membahas tentang masalah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena iman itu banyak caranya. Salah satunya mengenal Nabi, bagaimana wafatnya Nabi, bagaimana perjuangannya Nabi. Kita akan tahu ternyata, ini satu contoh saja, mohon maaf ya. Di dalam hadis Aisyah, Aisyah pernah meminta kepada Nabi, ya Rasulullah doakan saya. Maka Nabi berdoa, ya Allah ampunkan Aisyah, ampunkan dosanya. Setelah Nabi berdoa secara cepat saja, maka Aisyah tertawa tersenyum. Ya Rasulullah, Nabi bertanya, ya Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doaku? Iya, aku bahagia. Apa kata Nabi? Doa yang aku panjatkan kepada Allah untukmu, doa itulah yang aku panjatkan kepada Allah setiap hari untuk umatku. Setiap hari Nabi berdoa kepada kita. Kita saja lupa berdoa untuk diri kita setiap hari. Bisa dipahami maknanya? Begitulah sayangnya Nabi. Sehingga di antara bentuk kita cinta kepada Nabi, terutama kita yang ada di sini, di Jeddah ini kan tidak jauh dari Madinah. Salah satu perjalanan rohani yang akan menambah keimanan adalah Madinah, berziarah ke perkuburan Nabi, duduk di sana sambil mempelajari sejarah Nabi, iman pun akan bertambah dikala kita mendengarkan cerita-cerita dan indah. Sebenarnya banyak jawabannya ya, tapi kami meringkas begitu saja. Salah satunya sesuai dengan fakta yang ada di sekarang ini, artinya momen kita berada di Jeddah tidak jauh dari Madinah. Madinah itulah yang menambah keimanan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu kita tidak terlalu banyak ya. Taib, habis selesai Pak ya? Ada lagi? Taib Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Kami mohon dimaafkan ya kalau ada bahasa-bahasa yang kurang pantas. Sebenarnya kami ingin berlama-lama menyampaikan, tapi waktu juga yang memisahkan. Karena setelah ini kita akan melakukan salat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, keberkahan, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Allah jadikan kita sebagai orang tua yang saleh dan salehah. Allah hadiahkan kepada kita anak yang saleh dan salehah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, keluarga yang berkah, keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam jasmani kita, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam usaha-usaha kita, keberkahan dalam amalan-amalan kita, dan semoga Allah berikan kepada kita bersama husnul khatimah. Tidaklah kita wafat kecuali dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita meminta, ya Allah jangan wafatkan kami kecuali akhir kalimat yang terucap dari lisan kami adalah kalimat la ilaha illallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.